berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam acara Raise and God. Dan kita akan menghampiri Tuhan bersama-sama dalam hadiratnya yang kudus. Tuhan Yesus mengundang kita semua, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini mari kita hampiri Tuhan, kita bawa segala hal yang menjadi beban berat dalam hidup kita setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini. Atau mungkin bahkan kita mengalami situasi-situasi sulit yang menekan pikiran kita atau emosi kita. Tetapi percayalah ketika kita menghampiri Tuhan, maka kelegaan yang dari Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengundang kami untuk selalu datang kepadamu di tahta kasih karunia-Mu Bapa, dan ingin memberi kami kelegaan dalam batin kami, dalam jiwa kami, sehingga kami selalu dalam keadaan yang tenang, kami dalam keadaan hati yang teduh, kami bisa istirahat dan kami bisa menikmati hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Malam hari ini kami ingin hampiri tata kasih karunia-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa menaikkan korban syukur kami dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau bawa pujian penyembahan kami. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
kami menyembah-Mu. Haleluya, hati kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik Bapa, sebab Engkau mulia Tuhan. Hidup kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau dahsyat Tuhan, sebab Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Ya lalaba ya Allah syukira lalala. Haleluya Lord. Haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir kuasa Roh Kudus, haleluya, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkan kami, pulihkanku. Puji Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengerti isi hati kita dan kehancuran hati kita. Dia siap untuk selalu memulihkan, sehingga kita semua terus dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Amin. Malam hari ini saya ingin kita sharing. Kita beberapa minggu yang lalu ada berita yang trending ya. Hampir tiap hari kita lihat kisah tentang anak gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang anaknya tenggelam di Swiss ya. Kita akan sharing dari sisi orang tuanya atau saudaranya, bagaimana perasaan kehilangan itu sesuatu yang nyata ya. Bagaimana? Apakah kita ada yang ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kehilangan seperti itu? Iya, saya Pak. Memang pada saat kita kehilangan, sepertinya itu keadaan nggak mungkin berubah ya Pak. Artinya kehilangan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui seseorang gitu. Banyak hal yang membuat mereka tuh nggak bisa move on kadang-kadang. Seperti saya pada saat saya melalui masa kehilangan saya harus mengambil waktu untuk bisa mulai kembali menata hati saya, menata pikiran, menata semualah yang ada di dalam hidup saya gitu. Nah, seringkali kalau kita nggak bisa melalui ini Pak, ujungnya adalah duka cita yang berkepanjangan gitu ya Pak.
Bagaimana Pak kita bisa melalui semua ini supaya kita tetap mendapatkan penghiburan yang berasal dari Tuhan? Sebenarnya perasaan duka cita ya, kehilangan seseorang yang disayangi, kemudian ada kesedihan, ada duka cita, itu sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Semakin kita mengasihi seseorang, ketika orang itu meninggalkan kita, kita pasti sangat kehilangan, kita sangat sedih. Dan ketika orang yang kita kasih itu meninggalkan kita karena meninggal dunia, maka kita akan berduka cita. Itu sesuatu yang sebenarnya dialami oleh banyak orang ya, sesuatu yang normal. Cuma kalau itu terlalu berkepanjangan berarti hati kita butuh pemulihan yang dari Tuhan. Kita perlu keluar dari penjara kesedihan itu supaya kita bisa jalani hari-hari kita dengan baik ya. Kalau kita baca di Alkitab, kita pelajari di Alkitab, ada satu kisah bagaimana Yakub ketika mendengar kabar dari anak-anaknya bahwa Yusuf, anak yang dia kasihi di masa tuanya, itu diterkam binatang buas dan dia kemudian menafsirkan karena yang dibawa oleh anak-anaknya itu adalah jubah maha indah yang dia berikan kepada Yusuf itu kok penuh dengan darah. Dia menafsirkan berarti anakku sudah mati diterkam binatang buas. Ada kesedihan yang luar biasa, Yakub meratap luar biasa, bahkan dia tidak mau dihibur oleh anak-anaknya yang lain. Dia berkata, aku akan terus berduka cita sampai aku ketemu anakku dalam kematian. Sebuah kesedihan yang luar biasa. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mestinya ada penghiburan Tuhan yang melebihi kesedihan kita. Ada penghiburan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Supaya kita bisa lepas, walaupun kadang-kadang kita enggak menyadari. Saya punya pengalaman bahwa saya ditinggalkan ayah saya, umur saya belum genap 4 tahun. Ada kesedihan yang dalam waktu itu ya. Dalam proses perjalanan saya itu mempengaruhi pola emosi dan mental saya sedemikian rupa. Saya tumbuh sebagai anak yang tertutup, yang pemalu, yang penakut, ada perasaan tidak aman yang luar biasa. Saya pikir itu hanya sekedar konsep diri. Tetapi ketika umur saya 40 tahun, saya didoakan lagi khusus untuk kehilangan ayah saya. Ternyata kesedihan itu masih ada di hati saya. Berarti itu kesedihan yang dalam sekali. 36 tahun saya masih memendam perasaan duka cita itu, kesedihan itu di jiwa saya. Dan itu mempengaruhi cara saya berrelasi, cara saya menjalani hidup ini. Kadang-kadang itu tidak kita sadari. Panjang sekali. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan pulihkan batin saya, pulihkan jiwa saya, maka saya bisa keluar dari kesedihan itu dan saya melihat pertumbuhan saya secara rohani, secara emosi, secara relasi itu menjadi lebih sangat positif sekali. Jadi sesuatu yang kadang-kadang memang enggak kita sadari ya, tetapi jawabannya tetap selalu ada. Dalam Tuhan kita semua bisa pulih dan Tuhan bisa membebaskan kita dari kesedihan. Ada penghiburan yang dari Tuhan. Tuhan bisa berikan kepada kita. Iya Pak, kalau gitu caranya supaya bisa mengalami penghiburan dan pemulihan itu keluar dari kedukaan itu seperti apa Pak yang lebih ini Pak? Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di Alkitab sebenarnya ya. Bagaimana di dalam Yesus Kristus ada penghiburan yang luar biasa yang mampu memberi kekuatan kita untuk melewati kesedihan kita. Tetapi saya ingin kita semua membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Bagian ini yang akan kita coba pelajari bersama-sama. Dari perikop ini kita tahu ada 3 hal setidaknya yang membuat kita jadi terhibur dan kita bisa kuat melewati hal-hal yang menyedihkan itu. Yang pertama itu Alkitab tadi di surat Tesalonika dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya mesti memahami kematian itu secara benar.
Di ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebagai orang yang percaya Yesus Kristus, kita harus mengerti kematian secara benar. Alkitab luar biasa karena kematian itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang mengerikan. Di dalam Yesus Kristus itu kematian digambarkan secara positif sekali. Tentang perpindahan. Perpindahan berarti mati itu pindah dari dunia ini menuju kekekalan. Kematian itu tidak juga menakutkan karena kematian dalam Kristus adalah keuntungan. Jadi sesuatu yang menguntungkan kan tidak perlu ditakuti. Kitab Wahyu juga berkata kematian itu kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mati, matinya dalam Tuhan. Kebahagiaan berarti sangat positif sekali. Iman Kristen menegaskan kematian itu hal yang positif. Di dalam Yesus Kristus, kematian itu sesuatu yang positif. Kalau kita menyadari hal ini, kita akan terhibur. Berarti orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal di dalam Yesus Kristus, mereka di tempat yang paling baik. Mereka orang beruntung, mereka orang berbahagia. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua ayat 14, yakin bahwa orang percaya ketika mati berkumpul bersama dengan Tuhan. Jadi tempatnya di mana orang yang sudah meninggal, orang yang kita kasih yang meninggal dalam Yesus Kristus bersama dengan Tuhan Yesus yang disembah, yang dia layani selama ini. Itu adalah sebuah tempat yang terbaik. Karena di dunia ini setiap orang kan setiap hari seperti yang kita lakukan malam hari ini, kita kan ingin menikmati kehadiran Tuhan. Kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena itu yang menguatkan hati kita untuk melewati semua tekanan kehidupan yang kita alami sepanjang hari ini. Nah, kalau orang yang sudah mati dalam Yesus Kristus, dia berkumpul dengan Kristus. Berarti bersama dengan Tuhan yang dirindukan. Kita di dunia ini selalu merindukan kehadiran Tuhan. Kita selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Tetapi orang yang sudah meninggal dalam Tuhan, itu sudah bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa yang sedang mengikuti acara ini, apapun kesedihan dan duka cita yang saudara alami karena orang yang saudara kasihi dipanggil Tuhan, saudara-saudara tidak berpisah selama-lamanya sebenarnya. Karena mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tiba saatnya mungkin kita, giliran kita dipanggil Tuhan. Kita akan bertemu lagi. Orang yang dikasih adalah orang yang sangat beruntung dan berbahagia. Jadi ini penghiburan yang luar biasa. Dan yang terakhir, percaya adanya kebangkitan orang mati. Ayat 15 dan 16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara-saudara, keyakinan iman Kristen menegaskan di dalam Yesus Kristus. Nanti ada waktu di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan diberi tubuh, kemuliaan tubuh yang baru. Akan mengalami kebangkitan. Amin. Jadi siapapun kita, orang-orang yang kita kasihi ketika dia dipanggil Tuhan. Tidak peduli dia matinya dengan cara apa. Tidak peduli dia mati di mana, dimakamkan di mana, tetapi ada masanya mereka akan dibangkitkan, diberi tubuh yang baru untuk menyongsong Yesus yang kedua kali. Bukankah tiga hal ini memberi penghiburan yang melampaui kesedihan kita? Amin. Ya. Jadi orang-orang yang kita kasihi itu orang yang beruntung, orang yang berbahagia, dan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu memberi penghiburan kepada kita. Tidak perlu kita berduka cita
berlarut-larut. Ya. Tetapi ingat kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Dan kita yang masih hidup, siapkan hidup kita. Karena ada masanya kita juga harus meninggalkan dunia ini. Pastikan saudara-saudara semua juga kembali berkumpul dengan Tuhan Yesus. Amin. Bersama Amin. saudara-saudara yang sudah meninggalkanmu lebih dahulu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kesedihan, setiap tetesan air mata, itu Tuhan tahu betul. Apa yang saudara rasakan, Tuhan tahu betul. Dia mengerti rasanya ditinggalkan. Karena Yesus dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia, ditinggalkan murid-muridnya, ditinggalkan orang-orang yang sudah menikmati mujizatnya. Dia tahu betul rasanya bagaimana sepertinya orang yang dikasihinya tidak bersama-sama lagi. Karena dia merasakan betul ketika dia harus pikul salib. Tidak ada satu murid pun yang menemani dia. Dia tahu betul rasanya sedih, rasanya duka cita. Tuhan yang pernah menjadi manusia dan menebus hidup kita, itu tahu betul kesedihan dan duka citamu. Biarlah firman Tuhan memberi penghiburan, memberi engkau semangat hidup lagi. Jangan terus-menerus berduka cita. Supaya saudara juga tetap sehat, semangat. Tidak perlu sakit gara-gara orang yang dikasihi meninggalkan dunia ini. Tidak, Tuhan ingin saudara terus menjalani hidupmu. Karena Tuhan masih memberi tugas dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini Engkau melihat siapapun di antara kami yang bergabung di acara Raise and God ini. Ada dalam kesedihan karena ditinggalkan orang-orang yang mereka percayai, orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan berduka cita karena orang-orang yang mereka cintai itu dipanggil pulang. Mereka meninggalkan dunia ini. Sepertinya mereka merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa. Tetapi hari ini Bapa, kiranya Engkau menghampiri mereka. Biarlah mereka sadar, mereka menyadari kehadiran-Mu. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Bahkan ketika mereka merasa tidak ada satu orang pun yang berharga dalam hidupnya, karena yang paling berharga sudah meninggal. Biarlah mereka saat ini menyadari Engkau tetap bersama dengan mereka. Tuhan menjamah hati mereka. Tuhan mengangkat setiap kesedihan, perasaan duka cita yang ada di hati mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menjaga hati dan pikiran mereka. Ada penghiburan yang memenuhi hati mereka. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan mereka dari semua kesedihan dan duka citanya. Dan memberikan penghiburan yang membuat mereka kuat untuk melewati saat-saat kesedihan. Dan mereka akan terus melanjutkan perjalanan hidupnya. Karena ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan masih percayakan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa, mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, termasuk karena perasaan duka citanya membuat mereka menjadi sakit. Bapa di surga, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Bapa di surga, nyatakan penghiburan-Mu untuk orang-orang yang saat ini merasa duka cita siapapun mereka. Dan kami juga bersyukur karena kami menjadi bagian dari bangsa ini. Ada banyak kesedihan, ada banyak duka cita selama pandemi. Tapi kami bersyukur karena bangsa ini bisa bangkit, bangsa ini bisa kembali tegak berdiri. Walaupun situasi yang sulit, kami bersyukur. Ini kami yakini karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan terus berkati para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, dan setiap orang yang
menjadi bagian dari Yes, pengambilan Jesus. keputusan untuk Amen. bangsa ini, untuk arah bangsa ini. Amin, Tuhan. Arahkan hati mereka supaya mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, yang akan membawa bangsa ini menjadi sejahtera, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang semakin maju, yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di antara saudara ada yang sedang mengalami kesedihan, duka cita, atau kesendirian, atau jiwamu letih lesu berbeban berat, saudara butuh dukungan doa, saudara boleh hubungin kami di nomor yang tercantum di layar kaca saudara. Saudara juga yang membutuhkan konseling, saudara juga boleh. Kami siap untuk melayani saudara. Jangan ragu, tuliskan sekarang juga, karena tim kami akan siap untuk melayani saudara-saudara semuanya. Terpuji namamu Bapa di surga, karena hari ini kami boleh bersama-sama dengan segenap pemirsa dan kami yang ada di sini. Biarlah semuanya menyatakan kemuliaan dan kemurahan-Mu. Amin.